Saat ini yang mengajar di SD tentunya teman-teman tidak perlu khawatir nggak bisa daftar P3K Guru di tahun 2021 ataupun 2022. Sobat-sobat semuanya, tentunya bagi teman-teman pelamar prioritas 1 yang mana di sini terdiri dari guru lulus passing grade P3K 2021, ketika di sini kita masuk dalam pelamar prioritas 1, kita nggak mendapatkan penempatan ya. Ada permohonan maaf dari Kemdikbudristek, itu formasi pada instansi sudah tidak tersedia sehingga kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran ini. Tentunya ini kita selalu berharap ya, selalu memantau akun SSCASN kita dan berharap yang awalnya tidak mendapatkan formasi untuk P1 nanti bisa berubah menjadi mendapatkan formasi. Dengan cara kita bisa memilih untuk jenis pendidikannya dan melanjutkan pendaftaran, dan ada notifikasi Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan akan disampaikan pada saat pengumuman. Nah, bagi teman-teman yang mengalami kendala bahwa kita nggak mendapatkan formasi seperti ini, pada video ini kita akan berbagi sebuah kabar gembira dari Kemdikbudristek, yaitu untuk teman-teman pelamar prioritas 1 atau guru lulus passing grade tanpa formasi kembali di tahun 2022. Bagaimanakah informasinya? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebuah informasi yang kita kutip dari jpnn.com, yaitu guru lulus passing grade tanpa formasi P3K 2022 ini mendapatkan sebuah kelegaan ya. Ada kabar gembira dari Kemdikbudristek teman-teman, yang pernah disampaikan bahwa ada ratusan guru lulus passing grade tanpa formasi P3K 2022 ini merasa lega. Aksi demo di gedung DPR RI dan juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek pada hari Senin tanggal 7 November kemarin ini ada sedikit titik terang. Nah, itu setelah mereka bertemu dengan PLT Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemdikbudristek Ibu Nunuk Suryani. Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau GLPG P3K Iswadi mengatakan awalnya saat aksi pada hari Senin tersebut mereka berharap bisa bertemu dengan Mendikbudristek yaitu Bapak Nadiem Makarim. Sayangnya lagi-lagi Mas Menteri Nadiem ini tidak ada di kantor Kemdikbudristek. Kami diterima PLT Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani pukul 16.30 ya, kata Iswadi kepada JPNN. Yang pernah disampaikan dalam pertemuan tersebut, Iswadi dan rekan-rekannya ini mendapatkan informasi detail dari Ibu Nunuk. Namun mereka lega karena ada beberapa berita positif ya yang mereka dapat dalam pertemuan tersebut. Setidaknya ada 8 informasi penting yang diberikan oleh Profesor Nunuk kepada teman-teman guru honorer. Yang mana untuk yang pertama ini adalah terkait tentang penuntasan pelamar prioritas 1 atau P1. Ada sekitar 54.000 yang tidak bisa ditempatkan. Jadi setelah dilakukan pembukaan formasi P3K Guru 2022, teman-teman guru lulus passing grade ini login ke akun masing-masing. Di sini ada sekitar 54.000 yang tidak bisa ditempatkan. Tetapi 54.000 itu sekitar 13.000 dari P1 itu yang bisa diprioritaskan untuk nantinya ditempatkan. Itulah untuk informasi yang pertama. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, untuk P1 yang turun prioritas, nilai P1-nya ini tetap tersimpan dalam database pusat dan bisa digunakan untuk perekrutan P3K di tahun selanjutnya. Kalau misalkan di sini ada informasi di tahun selanjutnya, kemungkinan besar nanti di tahun 2023 itu nanti akan dibuka kembali perekrutan seleksi P3K Guru tahun 2023 teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang saat ini ketika login ke akun SSCASN di sana itu tidak mendapatkan penempatan ya untuk P1, maka teman-teman ini untuk database-nya ini tetap tersimpan. Kalau misalkan saat ini teman-teman mencoba untuk melakukan turun prioritas, ini bisa saja kalau misalkan teman-teman nggak lulus dari penurunan prioritas itu bersaing dengan P2, P3 maupun juga pelamar umum, nantinya nilai P1-nya itu tetap tersimpan ya. Jadi tidak hangus teman-teman, dalam database pusat ini nanti bisa kita gunakan di tahun-tahun selanjutnya ketika ada perekrutmen CASN lagi. Dan selanjutnya untuk informasi yang ketiga, yaitu untuk mapel-mapel gemuk akan dilakukan linearitas mapel serumpun. Kecuali untuk mapel bahasa Inggris ini disetujui untuk dilinearitaskan ke SD pada perekrutmen P3K selanjutnya.
tentunya yang menjadi salah satu catatan besar untuk teman-teman guru lulus passing grade itu adalah mengajarnya di SD, namun sudah lulus passing di sini adalah sudah lulus passing grade ataupun belum ya. Di sini yang mengajar di SD, namun di sini kita ijazahnya itulah bahasa Inggris. Nah, di sini nanti untuk mapel-mapel gemuk ini akan dilakukan linearitas lagi ya, mapel serumpunnya. Adalah untuk bahasa Inggris ini disetujui nanti untuk dilinearitaskan ke SD ya pada perekrutan selanjutnya. Kita berdoa bersama untuk teman-teman yang bahasa Inggris yang nggak linear di SD dan juga mapel-mapel gemuk yang lainnya, ini nanti bisa segera nanti ada kebijakan ya. Kemudian untuk informasi yang keempat, yaitu untuk yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran ketika turun prioritas itu disebabkan karena tidak sinkronnya dapodik dengan mapel ijazah, teman-teman. Jadi teman-teman, ini seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, yaitu teman-teman ada yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran ya, dikarenakan antara ijazah dengan dapodik itu tidak sinkron. Makanya teman-teman silahkan dicek kembali apakah ijazah yang di verbal di Info GTK itu sama dengan ijazah yang kita tanam di dapodik, teman-teman. Kalau misalkan di sana itu dari ijazah yang ada di Info GTK itu belum di verbal, itu silahkan di pre-verbal ya, dan harus statusnya itu sudah verbal selesai atau disetujui oleh Dinas Pendidikan. Bagi yang masih mengalami kendala, itu teman-teman silahkan cek kembali untuk riwayat dari guru honorer ya. Misalkan penugasannya, saya itu adalah PGSD misalkan. Nah, saya harus mendapatkan kelas untuk bisa ikut seleksi ini, harus dapat kelas ya di sana. Jadi riwayat-riwayat semuanya itu nanti dilengkapi ya. Mengajarnya kelas berapa, kemudian berapa jam. Kemudian juga untuk sekolah yang non Indo itu sementara kita hapus dulu. Ini adalah seperti yang dicontohkan oleh Dinas Pendidikan di kabupaten saya, bahwasanya awalnya nggak dapat formasi, kemudian dicek kembali ternyata ini double ya, nyabang di sekolah lain. Nah, sekolah lain yang non Indo itu di dapodik dihapus dulu. Nah, akhirnya bisa terbaca, teman-teman. Nah, berikutnya untuk informasi yang kelima ya. Nah, untuk informasi yang kelima di sini disampaikan bahwa untuk P1 yang belum bisa ditempatkan ini akan dituntaskan pada perekrutan P3K selanjutnya ya di tahun 2023. Tentunya tanpa tes lagi dengan menggunakan nilai P1 yang ada di tahun 2021. Jadi di sini untuk teman-teman pelamar prioritas 1 atau guru yang lulus passing grade, entah itu dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG maupun juga guru swasta, di sini nanti selain teman-teman bisa mencoba untuk turun prioritas, nanti kalau misalkan nggak lulus, teman-teman P1-nya tetap aman ya, akan tersimpan di database. Kemudian nanti akan bisa digunakan kembali pada perekrutan di tahun 2023. Dan juga kalau misalkan belum ditempatkan lagi, nanti akan dituntaskan pada perekrutan selanjutnya di tahun 2023 tersebut tanpa tes dan masih menggunakan nilai P1 di tahun 2021. Tentunya saat ini kita berharap awalnya nggak dapat penempatan dikarenakan kuota ini sudah habis ya. Kita berharap untuk kuota ditambah, namun disampaikan bahwa untuk kuota di tahun 2022 ini sudah bersifat final, teman. Jadi kuota formasi yang dibuka di masing-masing instansi itu tentunya mengacu pada SK Pan-RB ya, terkait tentang penetapan kebutuhan yang ASN yang ada di daerah. Jadi ini nanti kuotanya sudah final, nggak bisa tambah lagi untuk tahun ini. Kemudian yang ketujuh, Kemdikbudristek ini akan membuat Permendikbudristek mengenai mata pelajaran bahasa Inggris di SD. Tentunya adalah merupakan kabar gembira bagi teman-teman guru bahasa Inggris yang ada di SD ya. Saat ini yang mengajar di SD, tentunya teman-teman tidak perlu khawatir nggak bisa mendaftar P3K guru di tahun 2021 ataupun 2022 dikarenakan mapelnya nggak linear di SD. Ini nanti akan diterbitkan yaitu Permendikbudristek mengenai mata pelajaran di SD tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yang ke-8 yaitu Kemdikbudristek akan melobi Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan juga Jawa Timur untuk membuka formasi yang sebanyak-banyaknya. Oke, demikian sobat semuanya, semoga ini memberikan sedikit pencerahan untuk kita dan kabar gembira ya. Kita song-song dengan baik, semoga nanti bisa terlaksana. Dari teman-teman guru lulus passing grade yang gak dapat formasi, ini nanti akhirnya bisa mendapatkan formasi meskipun di tahun berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.